Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita akan belajar nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, nasihat ini sangat berat. Susah ya dilakukan. Ya. Tapi di balik susahnya ini ada ganjaran yang besar yang Allah janjikan kepada orang yang mampu menjalankan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang katanya itu susah dan berat. Nah, amalan apa itu yang susah dan berat tapi tinggi ganjarannya? Kita akan belajar di dalam kitab Nashaihul Ibad bab yang keempat, maqalah yang ke-35. Jadi teman-teman bisa cross check di sana ya. Wal maqalatu al-khamisatu wa thalathun 35 dan maqalah yang ke-35 an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, karramallahu wajhah. Ya, ini julukan laqab yang diberikan oleh Rasulullah, diberikan oleh kaum muslimin saat itu, karramallahu wajhah, yang Allah memuliakan wajahnya. Nah, ini tentu ada sejarah tersendiri nih, kenapa Ali bin Abi Thalib mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Lain kesempatan kita bahas. Inna as'abal a'mal arba'u hisalin. Ya. Apa yang pertama? Al-afu 'indal ghadab. Yang kedua, wal judu fil usrah. Kemudian yang selanjutnya, wal iffah fil khalwah. Yang terakhir, wal qaulul haq liman yakhafu aw yarjuh. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 perkara yang kata Ali sangat susah, sangat berat dalam mengamalkannya. Apa yang pertama? Kita akan lihat. Yang pertama itu kata Ali bin Abi Thalib, al-afu, memaafkan indal ghadab, ketika marah. Ini saya akui, saya merasakan juga. Ketika lagi emosi, memuncaklah itu emosi dengan kemarahannya, maka Rasulullah di sini mengatakan barang siapa yang mampu mengendalikan marahnya, apalagi dia mampu memaafkan ketika marah, maka Allah akan memberikan dia kekuatan jiwanya dan kesabarannya itu yang sangat luar biasa kepada orang tersebut ya. Orang yang mampu memaafkan ketika dia mampu membalasnya, maka kata Allah dalam hadis Rasulullah, Allah akan menahan siksa bagi orang tersebut. Wow. Jadi bagaimana cara kita melatih diri kita agar mampu mengendalikan marah? Ya, banyak hadis yang mengatakan la taghdab walakal jannah, misalnya. Salah satunya seperti itu. Janganlah engkau marah, maka surga bagimu. Terus apa lagi? Orang yang kuat di antara kalian bukanlah orang yang bergulat dia menang, ya, bukanlah yang ototnya besar, bukanlah yang tenaganya kuat, tapi orang yang kuat dan hebat adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika marah. Kalau marah ini mudah, mungkin Ali bin Abi Thalib tidak akan menyebutkannya dalam hal nasihat dalam ini ya. Oleh karena itu, latihlah diri kita agar bisa mengendalikan marah. Ketahuilah, marah itu dari setan. Marah dari setan.
Ketika kita bisa mengendalikan marah kita, maka kita bisa mengendalikan setan itu. Setan itu takluk kepada kita. Tapi kalau kita memperturutkan marah kita, maka kita yang ikut dengan setan itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya menahan emosi ini berat, ya. Tapi Allah juga sangat mengangkat derajat orang yang bisa melakukan menahan emosi ketika marah. Terus yang kedua, dermawan di saat kesulitan. Nasihat yang kedua ini tentu tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Logika manusia akan berpikir, saya saja kurang, bagaimana saya bisa membantu orang? Nah, itu logika manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan logika itu. Allah menggunakan ilmunya, Allah menggunakan kekuatannya, kekuasaannya. Barang siapa yang berbagi, maka Allah akan tambah rezekinya. Jadi ketika seseorang mau dan mampu berbagi, hakikatnya itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah, bertambah, bertambah. Akal manusia lahiriah melihat ketika kita berbagi itu ada yang berkurang. Mata melihat seperti itu. Tapi hakikatnya kalau kita ukur dengan kacamata agama, tidak berkurang, bahkan bertambah, bertambah. Makanya di dalam beragama kita tidak bisa menggunakan akal semata. Kenapa? Karena tidak semua ajaran agama tidak bisa diukur dengan akal kita. Akal kita ini terbatas. Akal kita ini sangat terbatas. Tidak bisa mengukur syariat Islam yang begitu sempurna ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga diri dari dosa ketika sendirian. Menjaga diri dari dosa ketika ramai itu mudah, sangat mudah. Kenapa? Kelihatan sama orang, dinilai sama orang. Tapi ketika sendiri itu yang susah, itu yang ribet, ya, itu yang berat. Kenapa? Sendiri, nggak ada orang, nggak ada yang lihat, bebas kita mau melakukan apa. Makanya orang yang mampu menjaga diri ketika sendiri, ya, dia bahasa tasawufnya dengan istilah berkhalwah, ya, maka itulah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang termasuk amalan berat tapi memiliki ganjaran yang luar biasa adalah berkata benar di hadapan orang yang kita takuti, atau berkata benar di depan orang yang kita hargai kebaikannya. Ini juga berat. Apalagi kita punya utang jasa sama dia, apalagi kita punya utang budi sama dia. Nah, ini kalau untuk ngomong kebenaran di depan orang-orang yang seperti itu, rasanya lidah ini kaku, takut. Nah, makanya ini dibilang sama Sayyidina Ali termasuk berat nih amalan. Amalan berkata benar di depan orang yang kita hormati, berkata benar di depan penguasa yang zalim, itu memang butuh keberanian, ya. Dan sedikit orang yang mampu. Makanya derajat orang yang bisa melakukan ini, itu Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dirinya, ya. Sekali lagi, ya, kita sudah mengetahui mana yang spesial, mana yang biasa. Kalau yang biasa oke lah, sudah, oh begitu ya sudah. Tapi yang luar biasa, yang spesial, itu pasti memiliki ganjaran yang spesial juga. Yang istimewa pasti balasannya juga istimewa. Mudah-mudahan ya kita semua dikuatkan oleh Allah untuk mengerjakan yang spesial dan istimewa.
Kalau yang biasa, oke, itu udah jadi rutinitas kita, rutinitas sehari-hari. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis misalnya, berinfak. Kalau itu sudah biasa, oke, udah itu udah biasa, udah biarin. Tinggal kita coba mengerjakan yang berikutnya, yang lebih spesial dan lebih istimewa, yang lebih menantang lah istilahnya. Tapi mudah-mudahan ya, karena ganjaran dari sebuah amal itu tergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit, semakin berat, maka semakin besar balasannya. Ya, tapi kalau ringan, ya udah biasa, standar ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.